Matematika kelas 6 Bab 2 Rasio Subbab C Penerapan rasio. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Pada bab ini, kita akan belajar memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran, serta menentukan kesamaan rasio dengan menggunakan tabel rasio, dan menentukan rasio satuan, serta menentukan rasio bagian terhadap bagian, dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Materi ini akan kita pelajari dalam 3 pertemuan, yaitu pertemuan 1, rasio bagian terhadap bagian, dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Pertemuan 2, rasio pada durasi waktu. Pertemuan 3, latihan. Tujuan pembelajaran pada subbab ini adalah: yang pertama, menentukan rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan mengenai rasio pada durasi waktu. Mari kita mulai dari pertemuan 1, rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Pada pertemuan ini, kita akan menjawab permasalahan mengenai angka penjualan bibit tanaman hias dan tanaman obat dengan bantuan tabel rasio. Mari kita pelajari. Penerapan rasio. Permasalahan. Perhatikan gambar berikut. Toko herbal tani menjual berbagai bibit tanaman obat maupun bibit tanaman hias. Jika diketahui, rasio persediaan tanaman hias terhadap tanaman obat adalah 3:2. Dapatkah kalian menentukan rasio tanaman hias terhadap jumlah keseluruhan tanaman yang dijual di toko herbal tani? Jelaskan jawaban kalian. Selanjutnya, kita akan membahas rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Eksplorasi 2.5. Angka penjualan bibit tanaman. Pada bulan Juni, total penjualan bibit tanaman hias dan tanaman obat sebanyak 72 bibit. Rasio angka penjualan tanaman hias dan tanaman obat adalah 4:5. Pemilik toko ingin mengetahui jumlah tanaman yang terjual di toko herbal tani. Ayo bantu pemilik toko dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. A. Jenis tanaman apa yang lebih banyak terjual? Jelaskan. Jawabannya, tanaman obat, karena rasio angka penjualannya lebih dari rasio tanaman hias. B. Berapa rasio jumlah tanaman hias yang terjual dengan seluruh tanaman? Jawabannya, rasio tanaman obat adalah 4. Rasio tanaman hias adalah 5. Total tanaman yang terjual adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Berdasarkan tabel di atas, rasio jumlah tanaman hias yang terjual terhadap seluruh tanaman adalah 5:9. Berikutnya C. Berapa rasio jumlah tanaman obat yang terjual dengan seluruh tanaman? Jawabannya, berdasarkan tabel pada soal nomor B, rasio jumlah tanaman obat yang terjual terhadap seluruh tanaman adalah 4:9. Selanjutnya D. Berapa jumlah tanaman hias dan tanaman obat yang terjual? Jawabannya, rasio tanaman hias adalah 4. Rasio tanaman obat adalah 5. Total tanaman yang terjual adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Diketahui, jumlah sebenarnya pada total tanaman yang terjual adalah 72. 9 dikali berapa agar hasilnya 72? Ya, dikali 8. 9 dikali 8 adalah 72. Maka,
Untuk mencari jumlah sebenarnya tanaman hias dan tanaman obat, masing-masing rasio dikali dengan 8. 4 dikali 8 adalah 32. Dan 5 dikali 8 adalah 40. Jadi, jumlah tanaman hias yang terjual sebanyak 32 tanaman, dan tanaman obat sebanyak 40 tanaman. Selanjutnya, pembahasan. Permasalahan pada eksplorasi 2.5 dapat diselesaikan dengan bantuan tabel rasio. Simak penjelasannya berikut ini. Rasio angka penjualan tanaman hias dan tanaman obat adalah 4:5. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat pada kolom ketiga. Rasio total tanaman yang terjual merupakan hasil penjumlahan dari rasio tanaman hias dan tanaman obat. Rasio jumlah tanaman hias terhadap jumlah tanaman obat merupakan contoh dari rasio bagian terhadap bagian. Rasio bagian terhadap bagian atau part of part adalah rasio yang menyajikan hubungan perbandingan antara dua kelompok yang berbeda dengan satuan yang sama. Contoh lain dari rasio bagian terhadap bagian adalah A. Rasio banyak siswa perempuan terhadap siswa laki-laki di kelas 6. B. Rasio banyak gula terhadap garam pada resep membuat makanan. Selain itu, rasio juga dapat dinyatakan dari perbandingan jumlah bagian terhadap jumlah keseluruhan. Hal ini disebut rasio bagian terhadap keseluruhan atau part of whole. Contoh dari rasio bagian terhadap keseluruhan adalah A. Rasio tanaman hias terhadap jumlah seluruh tanaman. B. Rasio tanaman obat terhadap jumlah seluruh tanaman. C. Rasio banyak siswa perempuan terhadap jumlah seluruh siswa. D. Rasio banyak siswa laki-laki terhadap jumlah seluruh siswa. Selanjutnya, ayo berpikir kreatif. Amati keadaan di kelas kalian. Lalu berikan contoh rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan dari situasi yang ada di kelas. Diskusikan bersama teman kelompok. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Semoga kalian dapat memahami dengan baik pembelajaran yang sudah kita bahas kali ini. Rajinlah belajar dan tetap semangat ya!